Bab 33. Tapi semua ini juga kan ada andil aku, Mbak. Aku berkata tidak mau kalah. Tapi yang memasak itu aku, jadi aku yang lebih banyak kerja. Sedangkan kamu apa, ngiris bawang aja nggak becus, ujar Mbak Maya. Ya sudah, terserah Mbak saja, ucapku sambil berlalu. Aku membawa masakan untuk dihidangkan di meja makan. Walaupun memasak sambil mendengarkan ucapan Mbak Maya yang tidak mengenakan hati, tetapi masakan kami pada akhirnya selesai juga. Walau telingaku harus pengang dan hati yang bergemuruh menahan emosi. Selesai memasak, aku dan Mbak Maya menata masakan serta menyiapkan piring dan perlengkapan untuk makan lainnya. Setelah semuanya tersedia di atas meja, aku memanggil Mas Andre untuk mengajaknya makan. Kemudian kami bertiga pun segera makan bersama-sama. Mungkin sudah menjadi kebiasaan Mbak Maya. Walaupun sedang makan, Mbak Maya terus saja mengoceh seakan ia tidak tahu tata krama saja. Rek, kamu itu bagaimana sih, punya istri kok on banget? Masa iya jadi perempuan ngiris bawang aja nggak bisa? Mbak Maya mengadu kepada Mas Andre. Ia bahkan mengataiku perempuan on, serta sangat menyepelekanku. Maaf Mbak, Anissa itu tidak on seperti yang Bapak bilang barusan. Orang tuanya menganggap kalau dia itu anak emas, makanya papanya nggak pernah membiarkan kalau Anissa mengerjakan urusan dapur. Mas Andre membelaku di hadapan Mbak Maya. Ah, kamu ini, Rek, ngebelain dia terus. Dia nanti malah jadi besar kepala, Rek. Mbak Maya tidak suka kalau aku dibela oleh suamiku. Iya Mbak, bisa-bisa dipecat Mbak para pekerja di rumahnya kalau sampai itu terjadi. Makanya para pekerjanya tidak membiarkan Anissa berada di dapur walau hanya untuk sekedar membantu. Pantas dong Mbak kalau Anissa tidak bisa apa-apa, ucap Mas Andre lagi membelaku. Ia memberikan alasan kenapa aku sampai tidak bisa untuk sekedar mengiris bawang. Mas Andre mengatakan itu semua mungkin supaya Mbak Maya tidak terus-menerus menonjolkanku. Apapun alasan Mas Andre melakukannya, aku berterima kasih karena ia bisa membuat Mbak Maya tidak bisa berkutik lagi. Padahal apa yang Mas Andre katakan itu tidak semuanya benar. Justru akulah yang malas jika disuruh belajar memasak. Hampir setiap hari Papa selalu memintaku supaya mau belajar masak, tetapi tidak pernah sekalipun aku gubris. Aku yang malah selalu bilang, jika restoran banyak, buat apa belajar masak? Tetapi Papa selalu bilang, kalau nanti kamu sudah mempunyai suami, kamu gak boleh terlalu ngendalin pembantu. Jadi perempuan itu harus bisa masak minimal untuk suami dan anaknya nanti. Kalau terlalu mengandalkan pembantu, suami malah terkepicut sama pembantu. Itulah pepatah dari Papa yang selalu saja mengingatkan aku untuk terus belajar masak dan belajar. Ya enggak gitu juga kali, Re. Kalau sudah mempunyai suami itu harus bisa masak. Buat suami bangga pada kita karena telah memilih kita menjadi istrinya. Apalagi kalau suami nikahin kita itu karena terpaksa, bela Mbak Maya. Ia terus saja membela diri untuk membenarkan pendapatnya. Mbak Maya sampai bicara pun asal jeplak. Tidak dipikir dan disaring dulu. Mungkin juga kalau saringannya di mulutnya sudah rusak. Mbak Maya tidak berpikir kalau ucapannya itu bisa membuat sakit hati orang lain. Semua perkataannya seolah dia telah menjadi wanita yang paling sempurna di dunia. Mbak, dari tadi ucapannya kok mojokin aku terus ya?
Maaf ya Mbak, bukannya aku tidak sopan sama yang lebih tua. Tapi Mbak juga harus bisa dong menghargai perasaan aku. Asal Mbak Maya tahu, aku juga nggak pernah minta dinikahi sama Mas Andre. Jadi kalau memang Mbak suka sama Mas Andre serta Mas Andre juga suka sama Mbak, ya silakan saja ambil tuh Mas Andrenya, Mbak, dan segera kalian menikah. Aku berkata sambil menggebrak meja makan di hadapanku. Aku berbicara panjang lebar sambil berkata kasar mengungkapkan semua unek-unek di dalam hati akibat luapan emosi. Aku tidak jadi makan karena mendengar ucapan Mbak Maya tersebut. Aku pun segera berdiri dan pergi dari hadapan Mas Andre dan Mbak Maya. Aku mengambil tas lempang yang ada di kursi ruang keluarga dan segera keluar dari rumah itu. Aku merasa muak jika harus berlama-lama bersama dengan Mbak Maya yang mulutnya rese. Bisa-bisa aku jadi punya darah tinggi kalau harus terus-menerus bersamanya. Nis, mau kemana? Tanya Mas Andre, tetapi tidak aku gubris. Aku terus saja berlalu dari ruangan makan. Aku berjalan tergesa-gesa menuju halaman dan segera membuka pintu gerbang. Aku kemudian berjalan menuju jalan raya untuk menyetopkan taksi atau kendaraan apapun yang melintas supaya bisa kembali ke rumah papa. Namun, tidak ada satupun kendaraan yang aku butuhkan melintas. Hingga sepasang tangan kekar memelukku dari belakang, membuatku hampir saja menjerit saking kagetnya. Namun orang yang memelukku itu segera berkata, dan ku tahu suara itu adalah milik suamiku. Walaupun baru beberapa hari menjadi istrinya. Nisa, kamu mau pergi kemana? Jangan pergi begitu saja dong, Nis. Kita selesaikan saja dulu persoalannya. Jangan mencoba membuat masalah menjadi melebar. Jika memang Mbak Maya membuatmu kesal, itu memang sudah menjadi sifatnya, ungkap Mas Andre sambil membingkai wajahku dengan kedua tangannya. Iya Mas, tapi Mbak Mayanya mancing emosi terus, sahutku. Aku berkata sambil terus memberontak supaya terlepas dari pelukan Mas Andre. Bukankah tadi saat di mobil aku sudah bilang jika Mbak Maya itu orangnya memiliki sifatnya seperti itu? Aku harap apapun yang terjadi Mbak Maya ucapkan jangan kamu masukin ke dalam hati. Dia selalu membuat perempuan yang Mas suka menjauh dan ilfil terhadap Mas. Mas Andre menerangkan sifat Mbak Maya. Anissa, Mas berharap kamu jangan sampai terpengaruh oleh ucapan Mbak Maya. Jangan seperti mantan pacar Mas dulu, mereka mudah sekali terpengaruh oleh ucapannya Mbak Maya. Mas Andre berkata panjang lebar. Ia memberitahu aku tentang karakter dan sifat aslinya Mbak Maya. Mas Andre panjang lebar menceritakan kakak iparnya itu. Mas, pasti bohong kan? Aku nggak percaya sama Mas. Buktinya apa yang dibilang Mbak Maya sangat berbeda dengan apa yang Mas tadi bilang kepadaku. Aku tidak begitu saja percaya dengan ucapan Mas Andre. Apa yang Mas katakan itu semuanya benar. Nisa, kamu harus percaya sama Mas, asal kamu tahu, Nis, waktu itu Mas hampir menikah dengan mantan pacar Mas. Tapi semuanya gagal gara-gara ulahnya Mbak Maya, ucap Mas Andre.